Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita boleh bersyukur buat anugerah Tuhan untuk setiap kita. Dan hari ini kita mau bersukacita sebab Tuhan baik untuk kami. Dan kita mau kembalikan setiap apa yang Tuhan sudah beri untuk setiap kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang indah untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hari ini hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pujian, penyembahan yang kami mau naikkan untuk Engkau, bila ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau mulai hari ini beribadah dengan-Mu. Dan kami mau serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari datang pada hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar untuk kita boleh menyembah Tuhan. Semua mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia tak hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku hanya untuk memuji, menyembah-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Sungguh karena Engkau Yesus layak kami sembah. Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Katakan lebih dalam, Engkau yang layak. Yang layak disembah. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan, Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang Kau yang layak disembah. Engkau yang layak, Kau yang layak disembah. Beri pujian, hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Dan setiap pujian yang kami mau naikkan hanya Engkau tahu ya. Yesus Kristus Tuhan yang ajaib untuk setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari rayakan hari kemenangan Tuhan saat ini. Karena kita hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah nyanyian sukacita, kemenangan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terang, sorakan Yesus. Mari bersorak bagi nama Tuhan kita. Oh Raja, yeah. Tuhanlah kemenangan kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Yesus, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja
Lebih lagi buat Tuhan kita sorakan kemenangan. Tuhan Yesus saja buat setiap kita, amin. Yang di rumah, biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kita mau siapkan hati untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kami bawa jiwa kami untuk Engkau. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Irawasya kata karabasya Bersamamu. karabapa. Ya Rabbasya, Haleluya. Haleluya. Rawasya kata karawasya karabapa. Ekata karata karabase. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir Roh-Mu. Lawat kami Tuhan, lawat umat-Mu. Wirawasyanda mayana masyada. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kami percaya Kau disukakan buat setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian kami. Dan Kau siap untuk memberkati kami. Lawat kami Tuhan, juga jemaat dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat, jamah hati mereka, jamah hati kami Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur ketika benih firman ditabur. Boleh merespon dengan benar, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus ambil alih, urapi kami, urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian pada Engkau. Sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap segi hidup kita. Dalam setiap musim hidup kita. Percayalah, sekalipun di masa-masa sulit dalam hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu membela kita. Dia pembela kita. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan gak pernah terlelap. Dia gak pernah tertidur. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dan dia ada bersama dengan kita untuk senantiasa menopang kita. Amin Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang terkasih, masih dalam tema bersinar. Biarlah hidup kita ini seperti pelita, ya, yang menerangi ruangan kemah suci. Bapak Ibu, di ruangan kemah suci ada 3 perkakas, ya. Pelita, yang satu pelita, ada mezbah dupa, dan juga ada meja roti. Nah, kita baca di Keluaran 25 ayat 37 dikatakan, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Bapak Ibu, Tuhan itu detail ketika Dia memerintahkan Musa untuk membuat setiap perkakas di ruang suci, di kemah suci. Dikatakan waktu yang lalu kita bicara tentang membuat kandil, ya. Kandil harus dibuat dari 1 talenta emas murni, kandil dan perkakasnya. Hari ini dikatakan di atas kandil harus dibuat 7 lampu, ya. Dikatakan 7 lampu diletakkan di atas kandil untuk apa? Menerangi yang di depannya. Nah, kita lihat apa sih yang di depannya? Apa yang di depannya? Nah, kita lihat di Keluaran 26 ayat 35 dikatakan, meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Bapak Ibu, kita lihat di depan pelita ada meja roti. Nah, tadi dikatakan pelita harus menerangi meja roti. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat meja roti. Itu di atas meja roti ada tumpukan roti, ya. Rotinya itu ditumpuk 6. Tuhan tuh luar biasa. Dalam setiap perkataannya itu selalu bermakna. Bapak Ibu, kenapa ditumpuk 6? Karena meja roti ini lambang daripada firman Allah. Lambang daripada Alkitab. Kita tahu Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Makanya ditumpuk 6, ya. 66 kitab, 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini bermakna apa Bapak Ibu? Bahwa hidup kita mesti seperti pelita yang menerangi meja roti, menerangi firman. Bapak Ibu yang terkasih, bisa enggak Bapak Ibu mengerti firman kalau enggak ada Roh Kudus yang menerangi? Sulit. Kita butuh Roh Kudus yang menerangi firman sehingga kita mudeng, dan ketika kita mudeng kita lakukan. Begitu kita lakukan Bapak Ibu, hidup kita akan semakin bersinar. Disinilah fungsinya. Untuk apa? Menerangi hukumnya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, benar-benar Tuhan mau hidup kita itu bersinar. Bersinar dalam roh. Sehingga apa? Ketika orang lain melihat hidup kita, mereka mengenal hukum Tuhan. Makanya minggu ini judul khotbah adalah Declare the Law. Ya, Declare the Law, nyatakan hukum. Bapak Ibu yang terkasih, dunia ini sedang goncang. Dunia ini sedang gelap, ada di masa kegelapan. Saat ini kita rasakan sedang pandemi. Orang banyak stres, banyak tergoncang, mereka butuh firman. Mereka butuh kita ini ya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan menjadi terang. Yang memberikan pengharapan buat mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, tujuan khotbah pada hari ini adalah kita mesti menghidupi hukum Tuhan sehingga terpancar keluar untuk menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Jadi hukum Tuhan itu mesti terukir di dalam loh hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga apa? Hidup kita ini bisa jadi surat terbuka. Orang itu bisa mengenal hukum Tuhan lewat kita.
Hukum Tuhan itu apa sih Bapak Ibu? Hukum Tuhan itu hukum kasih. Kalau boleh dirumuskan, apa yang ada di Taurat itu 2 hal. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu serta segenap kekuatanmu serta kasih sesama. Kasih agape. Makanya Bapak Ibu, sering kita melihat ketika anak-anak Tuhan tergoncang. Mereka diajari untuk tidak membenci. Ya kan kita kan diajar tidak membenci. Sekalipun kita disakiti kita mesti mengasihi musuh, mengampuni. Nah ini loh Bapak Ibu. Ketika kita lakukan mengasihi musuh, mengampuni. Ini hukum Tuhan sedang memancar dari hidup kita. Sehingga apa? Orang bangsa-bangsa tuh bisa ngelihat, oh orang Kristen tuh kayak gitu. Banyak kita mungkin teraniaya ya Bapak Ibu ya. Ada gereja dibakar, kita diajar apa? Jangan membalas, ya enggak? Disinilah hukum Tuhan sedang ditanamkan. Supaya bangsa-bangsa mengenal hukum Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kita mau belajar bagaimana kita bisa menghidupi hukum Tuhan. Sehingga dari hidup kita terpancar menyatakan hukum itu. Kita akan baca di Yesaya 42 ayat 1. Ini adalah ayat pokok kita. Yesaya 42 ayat 1 dikatakan demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini Bapak Ibu. Lihat hambaku. Bapak Ibu hamba Tuhan bukan? Halo? Hamba Tuhan atau hambanya siapa? Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta ya Bapak Ibu ya. Kita semua hamba Tuhan. Kita hambanya Tuhan. Nah kita mau belajar hidup kita itu benar-benar menghidupi sebagai hambanya Tuhan. Dikatakan, lihat hambaku yang kupegang. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghidupi hukum Tuhan? Dikatakan, kita mesti jadi hamba yang dipegang oleh Tuhan. Hambaku yang kupegang, ini berbicara apa? Hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita benar-benar luar biasa. Tadi dikatakan ayat Keluaran 25 ayat 37 dikatakan diperintahkan Tuhan harus membuat lampu, 7 lampu diletakkan di atas kandil. Angka 7, angka yang sempurna. Bapak Ibu, angka manusia adalah 6. Karena manusia diciptakan di hari yang ke-6. Angka manusia 6. Angkanya Tuhan 1. Dia memang yang terutama. 6 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 7. Artinya apa? Kalau hidup kita tanpa Tuhan, kita tuh nothing. Tapi bersama Tuhan, ketika hidup kita dipegang oleh Tuhan, kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Amin Bapak Ibu. Ketika hidup kita dipegang oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, kita bisa menghidupi hukum Tuhan. Dan hidup kita bisa jadi kesaksian. Kesaksian bagi bangsa-bangsa. Makanya tadi dikatakan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah hidup kita dipegang Tuhan? Sudahkah perkataan kita bisa dipegang? Perkataan kita dipegang Tuhan bukan berarti wah kita khotbah gitu. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Tapi setiap perkataan kita pertanggungjawabkan. Kita bisa jadi orang yang dipercaya. Karena kita memperkatakan hukumnya Tuhan. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Kita jadi orang yang dipercaya. Hubungan manusia dengan Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita bisa lakukan apapun. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita berhubung dengan Tuhan? Enggak ada lain Bapak Ibu, kecuali
baca Alkitab. Makanya saya nggak bosan-bosan mengingatkan jemaat untuk apa? Baca Alkitab. Tanpa kita baca Alkitab, kita nggak akan kenal Tuhan. Kita nggak akan tahu, kita nggak akan mendengar suaranya. Kenapa? Karena Tuhan banyak bicara lewat firman-Nya. Mari Bapak Ibu, sudahkah hidup kita dipegang Tuhan? Sudahkah kita bisa belajar dari Daud Bapak Ibu? Mazmur 119. Ini yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Mazmur 119 dikatakan ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow Bapak Ibu, Daud 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan yang adil. Bapak Ibu, kita berapa kali memuji Tuhan? Berapa kali kita berdoa, berapa waktu yang kau pakai untuk membaca firman? Ini penting Bapak Ibu. Mari kita tiru Daud, 7 kali dia sehari. Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu, Daud luar biasa. Pada waktu pagi dia sudah cari Tuhan, dia sudah berseru kepada Tuhan. Mengatur persembahan dan menunggu loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bangun tidur berdoa. Tuhan lindungi aku, berkati aku, lindungi bla 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 bla. Amin. Pernah kita menunggu Tuhan berbicara? Pernahkah kita diam di hadiratnya menunggu-nunggu Dia? Ataukah selalu kita menghadap Tuhan dengan rentetan list apa yang harus Tuhan kerjakan buat kita? Daud dikatakan, aku menunggu-nunggu. Ada hubungan yang intim. Daud memelihara hidupnya dipegang oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita enggak bisa menjadi hamba Tuhan. Yang menyatakan hukum Tuhan, menghidupi hukum Tuhan. Kalau kita enggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang bolong-bolong baca Alkitab, ayo bertobat. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan, masih di Yesaya 42 ayat 1 dikatakan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan orang pilihan Tuhan. Itu berbicara orang yang mau hidup kudus. Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil untuk mendengar Injil. Tapi dikatakan enggak semua meresponi dengan benar, makanya dikatakan sedikit yang dipilih. Orang yang meresponi Tuhan ketika mendengar Injil, pertama ada yang menolak. Yang kedua, ada yang menerima, tetapi tidak mau melakukan sepenuhnya panggilan Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, kita tuh enak sekali loh. Kita selamat hanya cuman kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita dan dengan mulut kita mengaku, dengan hati percaya, selamat. Enak loh Bapak Ibu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena yang dipilih adalah orang-orang yang mau merespon dengan benar. Yang mau benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Enggak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau merespon dengan benar panggilan Tuhan. Dengan apa? Hidup kudus. Kita mau terima firman-Nya. Kita mempelajari hukum-hukumnya.
kita mau terus-menerus berusaha melakukannya, maka kita akan masuk dalam kelompok sedikit yang dipilih. Jangan bangga hanya karena kita, aku sudah dibaptis, aku sudah ke gereja. Jangan bangga cuman itu Bapak Ibu, tapi nama kita tidak tertulis di buku kehidupan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Matius 22 ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Di sini dikatakan di perumpamaan itu ada seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan, pesta gitu ya, pesta Bapak Ibu. Lalu dia mengundang, dia kasih undangan, ketika pesta sudah siap, dia suruh hamba-hamba, ingatkan itu orang-orang yang kita undang. Ingatkan mereka untuk datang, makanan sudah siap, hidangan siap. Ketika hamba-hamba ini mengingatkan mereka, ada yang mereka masih di ladang, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusannya. Bahkan mereka marah kepada hamba-hamba yang diutus dan membunuh hamba itu. Ketika raja mendengar, lalu dia berkata, binasakan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian raja mengutus hamba-hambanya pergi ke jalan-jalan, ke persimpangan-persimpangan jalan. Panggil mereka semua untuk datang ke pesta. Jahat, orang baik, panggil semua. Bapak Ibu yang terkasih, ketika raja ini masuk untuk menemui tamu-tamunya, dia melihat ada tamu yang gak pakai pakaian pesta. Lalu dia tanya, kenapa kamu gak pakai pakaian pesta? Yang sudah disediakan. Orang itu diam saja. Dan raja ini marah, dikatakan pada hambanya, bawa dia ke tempat yang paling gelap. Artinya apa? Binasa. Bapak Ibu yang terkasih, sering ketika kita mendengar perumpamaan ini, kita kurang peduli. Tapi dikatakan orang yang gak mau mengenakan pakaian pesta adalah orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita mengaku kita anak Tuhan. Kita mengaku kita orang Kristen. Tapi kita gak pernah taat untuk melakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Kita gak punya waktu untuk Tuhan. Kita lebih asik untuk mengejar hal-hal yang lahiriah. Dengan target-target, wah umur sekian aku harus sudah punya rumah. Umur sekian aku harus punya mobil. Umur sekian aku harus bla 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 bla. Yang ada di pikirannya hanya yang lahiriah. Dia gak peduli untuk membangun manusia batiniah. Pada Yakobus 4 ayat 4 berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Banyak orang Kristen yang gak mau pakai pakaian kekudusan. Mereka meremehkan itu semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jangan main-main dengan panggilan Tuhan. Karena kalau kita gak mau mengenakan pakaian kekudusan, kita gak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Nasib kita sama dengan orang-orang yang gak mau terima Yesus. Binasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar taat pada Tuhan. Semakin kita taat Bapak Ibu, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita layak di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari Bapak Ibu, kita mau berjuang untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Berani menderita, bisa gagal Bapak Ibu. Kita dengar kesaksian dari Gracia Poli ya, yang menang jadi juara dunia. Pasangan ganda putri bulu tangkis. Wow.
Dia berjuang, Bapak Ibu. Dia berjuang, bahkan dia menyaksikan dia sempat ada di titik terendah. Ketika di Olimpiade 2012, dia didiskualifikasi. Dia sempat berpikir untuk berhenti. Tapi kembali dia bangkit, dia berjuang lagi. Di Olimpiade 2016 gagal lagi, Bapak Ibu. Umur sudah mengejar, dia sempat berpikir ya sudah. Apalagi pasangannya main berhenti karena lututnya cedera parah. Enggak ada pasangan. Dia sudah berpikir mau berhenti. Tapi luar biasa ketika dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia kembali berjuang. Dia ditemukan dengan pasangan main yang sekarang ya, Apri itu ya. Dia kembali berjuang di saat atlet yang lain istirahat. Mereka latihan terus. Berjuang mati-matian. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Dan setelah menang Bapak Ibu, luar biasa hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Wow, kalau kita lihat, wah ini dari Kemenpora aja 5 miliar, belum dari yang lain ratusan juta, belum rumah mewah, belum apartemen. Tapi perjuangan mereka luar biasa, itu baru hal lahiriah Bapak Ibu. Kalau kita mau berjuang untuk taat kehendak Tuhan pada hukum-hukum Tuhan, masuk dalam kelompok yang sedikit yaitu yang dipilih. Hadiah kita enggak cuma yang lahiriah Bapak Ibu. Kita akan dapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Bahagia selama-lamanya. Enggak ada lagi air mata. Dan percayalah yang lahiriah pun akan mengikuti. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau punya passion kembali. Untuk mau taat pada Tuhan. Sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dipilih. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dikatakan masih di Yesaya 42 ayat 1 dikatakan. Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, Tuhan itu berkenan. Buat orang yang berkenan, ada sesuatu yang luar biasa. Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu yang terkasih dikatakan apa? Orang yang dikenan Tuhan akan apa? Diberikan hikmat, diberikan pengetahuan dan kesukaan. Bahkan orang-orang berdosa disuruh mengumpulkan, menimbun sesuatu untuk apa? Diberikan pada orang yang dikenan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita posisikan diri kita masuk dalam kelompok yang dipilih. Supaya kita dikenan oleh Tuhan. Maka kita akan diberikan hikmat untuk menghadapi hari-hari kita Bapak Ibu. Hari-hari kita enggak mudah. Kita harus menghadapi pandemi. Gejolak ekonomi, masalah di mana-mana. Ini harus kita hadapi. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan berikan hikmat, berikan pengetahuan apa yang harus dikerjakan. Untuk orang yang dikenannya diberikan kesukaan. Bapak Ibu ingat Daud disertai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia tuh taat. Dia selalu belajar taat kepada Tuhan. Dia bukan orang yang gak pernah gagal, dia gagal juga tapi dia bangkit. Ketika dia ditegur dia bilang yes aku salah. Dia gak banyak alasan. Dia seorang yang dikenan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Daud dalam pelarian
dikejar-kejar oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Selalu terancam untuk dibunuh, Tuhan selalu meluputkan dia. Sampai Daud berkata, engkau gunung keluputanku. Luar biasa Bapak Ibu. Daud terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Sampai Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita dikenan Tuhan, Tuhan itu menetapkan setiap langkah kita. Ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Orang yang dikenan Tuhan, kalau jatuh enggak sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu, ada jaminan, ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya dikatakan masih di 42, Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dikatakan aku telah menaruh rohku ke atasnya. Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi oleh roh Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan hukum-hukumnya. Kita akan dimampukan untuk mengampuni. Kita akan dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita akan dimampukan. Ini luar biasanya Tuhan, kita butuh. Bapak Ibu, kalau kita terus ada dikenan oleh Tuhan, roh Tuhan akan terus memenuhi kita. Semakin kita taat, hidup kita semakin dikuasainya. Diambil alih oleh roh Tuhan. Sehingga mungkin kita menghadapi masalah-masalah berat, tapi kita dimampukan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai seperti Saul. Ketika Saul enggak taat, roh Tuhan undur daripadanya. Saul ditinggalkan. Dia berusaha sendiri, makanya akhirnya dia kalahkan dan binasa. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dia ini dulunya orang yang gak kenal Tuhan. Dia seorang tukang ledeng yang tinggal di Inggris. Dia bukan orang Kristen, makanya dia melarang istrinya. Istrinya ini wanita Kristen, dia larang istrinya pergi ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih, ketika pada suatu hari Natal, istrinya minta izin kepada suaminya, Smith Wigglesworth ini, Polly Featherstone istrinya ya. Dia berkata, boleh enggak aku pergi ke gereja di hari Natal ini? Lalu suaminya berkata, boleh, tapi dengan satu syarat. Kalau kamu sudah pergi meninggalkan rumah, pintu akan aku kunci. Dan kamu enggak boleh masuk lagi. Tunggu sampai aku buka pintu esoknya gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia mendengar boleh, istrinya berkata, benar kamu mengizinkan aku pergi ke gereja? Iya, tapi dengan satu syarat tadi. Lalu istrinya cepat-cepat bersiap-siap mau ke gereja di hari Natal. Dia ambil mantel musim dinginnya, pada waktu itu masih musim dingin Bapak Ibu, dingin sekali. Dia ambil mantel musim dinginnya karena dia tahu kalau suaminya sudah berkata pintu tidak akan terbuka, maka dia adalah seorang yang keras dan dia akan melakukan itu. Makanya dia ambil mantel musim dinginnya Bapak Ibu. Singkat cerita dia pergi ke gereja. Pulang dari gereja dia coba ketuk-ketuk pintu. Siapa tahu suaminya berbelas kasihan. Dia ketuk-ketuk pintu.
tapi tidak ada pintu terbuka. Dia kedinginan di luar. Musim dingin Bapak Ibu. Kemudian dia cuma berdoa, Tuhan lembutkan hati suamiku. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu kemudian ketika suaminya melihat istrinya di luar kedinginannya Bapak Ibu ya. Terus dia bilang, sudah cukuplah hukuman buat dia. Oke lah, aku bukakan pintu. Dibuka pintunya. Istrinya tersenyum masuk dan dia berkata, kamu belum makan ya? Tak buatin sup ya supaya badanmu bisa hangat. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedinginan tuh istrinya. Tapi istrinya menawarkan satu makanan, membuat makanan untuk suaminya. Dia terus ladenin suaminya malam itu. Suaminya terheran-heran melihat istrinya. Hati Smith Wigglesworth bergetar. Dan dia berkata, siapa sih yang ngajari kamu bersikap seperti itu? Siapa yang ngajarin kamu bersikap seperti ini? Temukan aku dengan orang itu. Lalu istrinya berkata, boleh kamu ikut aku ke gereja ya besok minggu. Oke, aku mau ketemu dia. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita hari minggu berikutnya Smith ikut ke gereja bersama dengan istrinya. Begitu masuk gedung gereja dia tanya, mana orangnya? Istrinya bilang nanti aku kasih tahu orangnya. Sekarang kamu duduk dulu dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita. Ketika firman Tuhan disampaikan, roh Tuhan melawat Smith Wigglesworth yang gak kenal Tuhan. Dia bertobat, terima Tuhan. Dia begitu haus akan Tuhan. Dia terus belajar membaca. Bapak Ibu waktu itu dia gak bisa membaca. Dia belajar membaca untuk dia bisa baca Alkitab. Dia baca. Dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Yang banyak membangkitkan orang mati Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Ketika istrinya yang bernama Polly Witherspoon. Dia menghidupi hukum Tuhan yaitu hukum kasih. Ketika dia diperlakukan kasar oleh suaminya, dia tetap baik, dia tetap mengasihi. Bapak Ibu, hukum Tuhan dinyatakan lewat hidup Polly istrinya. Smith melihat ada hukum Tuhan yang dinyatakan lewat hidup istrinya. Dia penasaran siapa sih? Temukan aku dengan orang itu yang ngajarin kamu bersikap seperti itu. Bapak Ibu, ini yang ditunggu oleh dunia. Sudahkah hidup kita menyatakan hukum Tuhan? Sudahkah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus ada di dalam hidup kita? Ayat tadi dikatakan Bapak Ibu, hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, dunia butuh hukum Tuhan dinyatakan lewat hidup kita anak-anaknya. Supaya mereka melihat ada terang. Ada pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita mesti menyatakan hukum Tuhan. Menyatakan hukum kebenaran Tuhan. Dan juga ada hukum yang Tuhan buat ketika dia menciptakan alam semesta ini, yaitu hukum alam. Sifat dari hukum alam Bapak Ibu. Yang pertama, sifat hukum alam terlepas dari kehendak manusia. Atau tidak tergantung pada pandangan manusia. Mau orang berpendapat apa, hukum alam akan tetap berjalan. Yang kedua, hukum alam itu berlaku tidak kenal batas waktu. Artinya bisa berlaku kapan saja, di mana saja. Di mana saja kita hidup, kita kena hukum alam Bapak Ibu.
contoh hukum gravitasi aja. Kita di mana-mana kita mau nggak mau kita akui bahwa ada hukum gravitasi yang akan juga kita alami. Mau nggak mau, dimanapun, siapapun kita. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Mau orang jahat, orang baik, semua kena hukum alam. Mau orang Kristen, mau orang nggak kenal Tuhan pun kena hukum ini. Nah ini Bapak Ibu, kita mau menyatakan hukum ini kepada bangsa-bangsa. Salah satunya Bapak Ibu, salah satunya ada hukum kekekalan masa. Hukum kekekalan masa ini ditemukan oleh Antoine Lavoisier, ya. Dia temukan hukum kekekalan masa yang menyatakan bahwa masa itu tidak akan lenyap, namun berubah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kayu dibakar, itu enggak akan lenyap, tapi berubah. Masanya tetap. Kalau kayu 5 kilo dibakar, itu dia berubah menjadi bentuk yang berbeda, tetapi masanya tetap. Jadi apa? Ada jadi arang, jadi asap, abu, masanya tetap Bapak Ibu. Air dipisahkan, air oksigen, ya, dalam air mengandung oksigen, hidrogen, masanya sama, berubah bentuknya. Tapi masanya sama. Kalau air ini 50 gram, dia akan berubah jadi oksigen dan hidrogennya pun masanya sama 50 gram. Bapak Ibu yang terkasih, manusia juga demikian. Manusia yang mati, ya, ada massa atau bobotnya ini tidak akan lenyap. Akan berubah bentuk. Jadi Bapak Ibu kita mesti sadari hal ini bahwa hukum alam ini berlaku. Bahwa manusia mati bukan selesai, sudah. Makanya firman Tuhan kan berkata kalau manusia mati dan tidak dibangkitkan, mari kita makan, minum dan berbuat dosa. Mati selesai. Enggak ada urusan lagi. Tidak, kita ini kekal Bapak Ibu. Kalau kita mati, kita enggak bertobat, kita masuk dalam golongan yang tadi yang menyia-nyiakan keselamatan, yang dipanggil tapi tidak merespon dengan benar Bapak Ibu. Kita akan berubah menjadi satu energi yang terus membakar diri kita. Makanya orang yang di neraka itu kesakitan. Dan itu kekal Bapak Ibu, enggak main-main Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi orang yang mau bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan, masuk dalam hitungan kelompok yang kecil, yang sedikit, yang dipilih, yang dikenan, yang dipenuhi dengan rohnya. Bapak Ibu, kita akan seperti yang kita baca, seperti Elia dan Musa. Ketika di puncak gunung bertemu dengan Yesus, mereka dalam satu bentuk yang memancar, bersinar. Ini loh Bapak Ibu, mari kita sadari ada hukum kekekalan masa. Kita harus sadar benar-benar bahwa kita ini kekal, jangan main-main dengan hidup kita. Kita mau jadi seperti apa, berubah bentuk seperti apa yang dibakar atau yang bersinar, kita tentukan hari ini hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah cari Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak menghidupi hukum, jangan pernah berharap kita akan bersinar seperti Elia Musa. Kita akan dibakar Bapak Ibu. Selama-lamanya menderita. Mari Bapak Ibu, kalau kita sadari ada hukum itu yang berlaku, mari jaga hidup kita dengan benar. Jangan main-main dengan hidup kita. Minta roh Tuhan memenuhi kita. Sehingga kita bisa melakukan hukum Tuhan. Menyatakan hukum Tuhan lewat hidup kita. Kepada bangsa-bangsa seperti yang dilakukan oleh Polly, istri Smith Wigglesworth.
lewat hidupnya yang menyatakan hukum Tuhan. Smith Wigglesworth mengenal Yesus. Dan Smith Wigglesworth membuat banyak orang bertobat dan mengenal Tuhan lewat hidupnya. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan buat setiap kita bahwa ada hukum kekekalan masa. Jaga hidup kita sehingga di kekekalan kita bisa bersinar seperti Musa dan Elia. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang tim pujian dan tim musik. Kita akan nyanyikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhiku, memampukanku untuk menghidupi hukum-hukum-Mu. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes Lord. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Yes Lord.
Kata karawa sakara para para kita karata karawase jama kami Tuhan. Oh, nyatakan kehendak-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, biar saat ini Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami. Kami mau terima kuasa-Mu saat ini Tuhan. Yang memampukan kami untuk hidup di dalam hukum-hukum-Mu. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami mau berjuang masuk dalam kelompok yang sedikit, yaitu orang-orang yang terpilih. Yang kepadanya Engkau berkenan. Orang yang Kau pegang. Tuhan, biar saat ini Engkau yang beracara buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Biar lewat pergumulan, lewat ujian ini, kami boleh semakin tunduk kepada Engkau. Semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Semakin menghidupi hukum-hukum-Mu Tuhan. Tuhan mampukan Tuhan Roh Kudus, mampukan Roh Kudus. Untuk setiap umat-Mu yang saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan. Dalam hal apapun, mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang sedang berbeban berat dalam masalah keluarga atau masalah ekonomi. Dalam masalah pekerjaan. Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memampukan. Untuk setiap dalam melewati ujian pencobaan ini kami mau terus menerapkan hukum-Mu Tuhan. Biar hukum-Mu boleh kami hidupi. Sehingga nanti ketika kami dipulihkan, kami boleh menyatakan hukum-Mu kepada dunia, kepada bangsa-bangsa. Orang di sekitar kami boleh melihat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk terus menyatakan hukum-Mu. Bahwa ada hukum kekekalan masa, di mana hidup kami bukan cuman sampai pada kematian, tapi ada kehidupan di dalam kekekalan, yang harus menjadi fokus hidup kami. Karena itu ditentukan dengan hidup kami sekarang. Tuhan tolong kami umat-Mu Tuhan. Agar kami gak terlena dengan dunia ini. Dengan segala permasalahannya. Tapi kami boleh terus memandang pada perkara-perkara di atas. Di mana kami akan ada di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu jemaat dimanapun mereka berada. Engkau terus sertai, Engkau terus berikan hikmat di dalam mereka menghadapi apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah pembela kami, pemelihara kami, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dan jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless